Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Andriani dengan NIM STK 32004 dari program studi pemanfaatan sumber daya perairan Institut Teknologi Bisnis dan Maritim Balikdiwa Makassar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan midtes yang diberikan oleh Ibu Jawiana Sekani S, SSI MPD. Baik, adapun pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian ilmu biokimia dan peranannya dalam kehidupan. Biokimia berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti hidup dan kemis yang berarti kimia, di mana biokimia menjembatani antara ilmu biologi dan ilmu kimia, di mana ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup termasuk struktur pertumbuhan, evolusi, persebaran dan taksonominya, sedangkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut, sehingga biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sifat, dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Peranan biokimia dalam kehidupan yaitu mempelajari bagaimana jutaan biomolekul yang menyusun makhluk hidup saling berinteraksi melangsungkan proses kehidupan yang memampukan makhluk hidup mengubah energi, melakukan kerja, mengkatalisis transformasi kimiawi, menyusun molekul yang kompleks dan supramolekul dari molekul sederhana, dan menyimpan serta menurunkan sifat-sifat genetik kepada generasi selanjutnya. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan pengertian air dalam lingkup biokimia. Air dalam lingkup biokimia adalah substansi kimia dengan rumus H2O yang berfungsi sebagai medium transport elektron dari reaksi estimasi, di mana air memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya dan mempunyai sifat yaitu dapat mengionisasi, mempunyai titik didih 100 derajat Celcius, polar dan pelarut. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan pengertian metabolisme, anabolisme, dan katabolisme dan berilah contoh masing-masing. Yang pertama, metabolisme. Metabolisme merupakan rangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi. Contohnya yaitu dari metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lemak. Yang kedua, katabolisme. Katabolisme yaitu menguraikan zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya yaitu contoh dari katabolisme yaitu yang berkaitan dengan respirasi sel, dan contoh lainnya salah satunya pemecahan karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian dan sejenisnya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ketiga, anabolisme. Anabolisme yaitu pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Contohnya yaitu fotosintesis yang terjadi pada tanaman, di mana energi dari sinar matahari digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi molekul zat gula atau glukosa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan pengertian asam amino esensial dan non-esensial, asam amino non-polar alifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, dan asam amino bermuatan positif, serta asam amino aromatik. Yang pertama, asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Kedua, asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dibuat oleh tubuh sehingga kebutuhan dipasok oleh makanan. Ketiga, asam amino non-esensial yaitu asam amino yang diproduksi tubuh dan mencukupi kebutuhan walaupun tidak diperoleh dari makanan. Yang keempat yaitu asam amino non-polar alifatik adalah asam amino yang mengandung rantai samping alifatik kelompok fungsional. Kelima, asam amino polar netral. Dalam kelompok ini memiliki gugus fungsi polar, misalnya gugus asam, amida, alkohol, dan amina. Keenam, asam amino bermuatan negatif adalah gugus R paling bersifat hidrolitik. Keenam, asam amino bermuatan positif adalah lisin, arginin, dan histidin. Kedelapan, asam amino aromatik merupakan asam amino yang memiliki lingkar bensena. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan pengertian protein dan struktur protein yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Protein adalah polimer alami
dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan memiliki berat molekul 10.000 Dalton. Adapun struktur protein yaitu yang pertama primer, yaitu urutan linear asam amino dalam peptida atau protein. Kedua, sekunder merupakan substruktur lokal teratur dalam rantai utama. Ketiga, tersier adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur-struktur sekunder yang melipat bersama. Keempat, kuartener merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Pertanyaan yang keenam yaitu, jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dan jelaskan masing-masing faktor tersebut. Klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama yaitu yang pertama, oksidoreduktase, yaitu mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi. Yang kedua, transterasa, yaitu mengkatalisis reaksi transfer gugus. Yang ketiga, hidrolasa, yaitu mengkatalisis reaksi hidrolisis. Yang keempat, liasa, yaitu pemutusan ikatan yang bukan hidrolitik dan ikatan lainnya. Yang kelima, isomerata, yaitu perubahan susunan geometri pada suatu molekul. Yang keenam, ligasa, yaitu mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, konsentrasi enzim. Bila jumlah enzim dalam suatu reaksi menjadi 2 kali lipat, maka substrat yang diubah menjadi produk adalah 2 kali lipat juga. Kedua, pengaruh konsentrasi substrat. Kecepatan sebanding dengan konsentrasi substrat. Jumlah substrat 2 kali lipat, maka kecepatannya 2 kali lipat sampai waktu tertentu dengan catatan konsentrasi enzim tetap konstan. Yang ketiga, pengaruh pH. pH ekstrim dapat mengakibatkan enzim mengalami denaturasi. Perubahan pH yang tidak ekstrim mempengaruhi enzim secara temporer. Yang keempat, temperatur. Temperatur itu spektrumnya luas, artinya enzim memiliki aktivitas maksimum pada suhu 35 derajat Celcius. Namun, ketika bekerja, kita pakai suhu yang panas yaitu 70 derajat Celcius. Artinya, enzim ini mengalami denaturasi ketika bekerja pada suhu tinggi. Pertanyaan yang ketujuh yaitu, jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan jelaskan tentang struktur serta fungsi organel-organel sel, yaitu membran sel, dinding sel, nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, peroksisom, sentrosom, dan vakuola. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling utama ialah terletak pada dinding selnya. Pada sel tumbuhan memiliki dinding sel yang lebih keras dibandingkan dengan sel hewan. Struktur dan fungsi organel-organel sel. Yang pertama, membran sel. Strukturnya tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lipidnya. Fungsinya sebagai pelindung cairan sel dan pengatur pertukaran zat dari dalam dan luar sel. Kedua, dinding sel. Strukturnya umumnya tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan glikoprotein, dan struktur dinding sel tumbuhan bervariasi tiap spesiesnya. Fungsinya menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Yang ketiga, nukleus. Strukturnya dibatasi 2 lapis membran inti dan terdapat pori-pori inti. Fungsinya mengatur seluruh aktivitas seluler dan tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Keempat, ribosom. Strukturnya penyusunan berupa protein 35% dan rRNA 65%, terdiri dari subunit besar dan kecil. Fungsinya mensintesis protein dalam proses translasi. Kelima, retikulum endoplasma. Strukturnya tersusun dari jaring-jaring dan kantong-kantong membran. Dalam sitoplasma terdapat RE kasar dan halus. Fungsinya, RE kasar menjadi tempat pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom. Keenam, badan Golgi. Strukturnya tersusun dari membran yang berupa lipatan kantong pipi dan berada dalam sitoplasma, berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma. Fungsinya tempat pembentukan glikoprotein dan pemrosesan protein pasca translasi. Ketujuh, lisosom. Strukturnya
berupa gelembung yang dibentuk oleh retikulum endoplasma dan ditransfer ke badan Golgi, serta memiliki membran lipid bilayer. Fungsi memecah mikromolekul menjadi monomer-monomernya. Kedelapan, mitokondria. Strukturnya berbentuk granula memanjang dengan membran tipis berupa lipoprotein. Fungsinya menghasilkan energi berupa ATP. Kesembilan, peroksisom. Strukturnya organel berbentuk bulat tidak berbaturan dan kasar yang dilapisi membran lipid bilayer. Fungsinya menghasilkan hidrogen dari suatu molekul dan menghasilkan hidrogen peroksida. 10. Sentrosom. Strukturnya berada di daerah dekat nukleus dan biasanya merupakan pusat pengendalian mikrotubula. Fungsinya mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel. Ke-11. Vakuola. Strukturnya organel yang diselimuti membran tipis dan terdapat dua jenis, yaitu vakuola makanan dan kontraktil. Fungsinya yaitu memecah mikromolekul dan tempat menyimpan senyawa-senyawa penting. Pertanyaan yang ke-8 yaitu, berilah gambaran umum metabolisme protein dan jelaskan proses transaminase dan deaminase. Jadi protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap usus. Asam amino ini akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transaminase dan deaminase. Produknya nanti berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru. Namun jika tidak, maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea. Sementara itu, kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Proses transaminase. Reaksi transaminase memindahkan gugus amina dari asam amino ke alfa ketoglutarat. Karena menerima gugus amina, maka alfa ketoglutarat akan berubah menjadi L-glutamat. Sementara asam amino yang pertama, karena gugus aminanya hilang, maka akan menjadi asam alfa keto. Ini akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminase. Proses deaminase. Dari transaminase, produk yang dihasilkan yaitu L-glutamat. L-glutamat ini nanti yang akan mengalami proses deaminase, karena glutamat ini satu-satunya asam amino yang bisa dilepaskan gugus aminanya. Ketika glutamat mengalami deaminase oksidatif, maka akan menghasilkan ion NH4+. Kemudian enzim yang mengkatalisis reaksi deaminase adalah L-glutamat hidrogenesis yang ada di dalam matriks mitokondria. Ion NH4+ yang dihasilkan akan masuk ke dalam siklus urea untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Pertanyaan yang ke-9 yaitu, jelaskan proses siklus urea. Proses siklus urea yaitu NH4+ yang akan dihasilkan pada deaminase akan diubah menjadi karbomoil fosfat dan mengikuti siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan oleh urin. Pertanyaan yang ke-10 yaitu, jelaskan tentang sintesis asam amino dan jelaskan tentang transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Yang pertama, sintesis asam amino. Jadi, asam amino selain diperoleh dari makanan, terutama yang non-esensial, bisa juga diperoleh dari jalur sintesis. Senyawa-senyawa antara baik itu pada glikolisis maupun siklus asam sitrat. Misalnya 3-fosfor gliserat, berarti contoh dari senyawa antara glikolisis, kemudian terdapat oksalesetat, alfa ketoglutarat, berarti contoh dari senyawa dari siklus asam sitrat. Yang kedua, transkripsi adalah penyalinan molekul DNA menjadi RNA, di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA. Yang ketiga, translasi. Translasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Baik, itulah tadi jawaban tes mata kuliah biokimia dasar. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.